Antibiotik adalah segolongan molekul baik alami maupun sintetik yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia pada organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Antibiotik merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang mempunyai kemampuan dalam larutan encer untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme. Contohnya penisilin, cefalosporin, chloramphenicol, tetracycline, dan lain-lain. Penggolongan obat berdasarkan struktur kimia. 1. Beta-laktam, penisilin contohnya penisilin, cefalosporin contohnya cefadroxil, monobaktam contohnya azleonom, dan carbapenem contohnya imipenem. 2. Tetracycline contohnya tetracycline. 3. Makrolida contohnya erythromycin. 4. Linkosim contohnya clindamycin. 5. Chloramphenicol contohnya chloramphenicol. 6. Aminoglikosida contohnya neomycin. 7. Sulfonamida contohnya sulfadisin. Cotrimoxazol kombinasi trimetoprim dan sulfamethoxazol. 8. Quinolon contohnya asam nalidiksat. 9. Glikopeptida contohnya vancomycin. 10. Antimikrobakterium isoniazid, rifampicin, prazinamid. 11. Golongan lain contohnya bacitracin. Mekanisme kerjanya: 1. Menghambat sintesis atau merusak dinding sel bakteri. 2. Memodifikasi atau menghambat sintesis protein. 3. Menghambat enzim-enzim esensial dalam metabolisme fosfat, misalnya trimetoprim dan sulfonamid. Pada umumnya antibiotik ini bersifat bakteriostarik. 4. Mempengaruhi sintesis atau metabolisme asam nukleat, misalnya quinolon, nitrofurantoin. 5. Mempengaruhi permeabilitas membran sel bakteri. Antibiotika yang termasuk adalah polymyxin. Berdasarkan spektrum kerjanya, antibiotik terjadi atas dua kelompok besar: spektrum luas atau broad spektrum dan aktivitas spektrum sempit atau narrow spektrum. 1. Antibiotik spektrum luas. Spektrum luas bekerja terhadap lebih banyak bakteri, baik gram negatif maupun gram positif, serta jamur. Contoh tetracycline dan chloramphenicol. 2. Antibiotik spektrum sempit. Antibiotik spektrum sempit bekerja terdapat beberapa jenis bakteri saja. Contohnya, penisilin hanya bekerja terhadap bakteri gram positif. Berdasarkan daya kerja: 1. Bakterisid. Antibiotika yang bekerja secara aktif untuk membasmi kuman seperti cefalosporin, penisilin, aminoglikosida atau dosis besar, cotrimoxazol, rifampicin, polipeptida, isoniazid, dan masih banyak lagi. 2. Bakteriostatik merupakan antibiotik yang tidak bisa memusnahkan kuman. Antibiotika bakteriostika ini hanya dapat menghambat atau mencegah pertumbuhan kuman, sehingga pembasmian kuman hanya tergantung pada daya tubuh. Sulfonamida, lincomycin, tetracycline, erythromycin, chloramphenicol, trimetoprim, makrolida, asam paraminosalicilat, dan clindamycin termasuk dalam golongan ini. Pertumbuhan bakteri biasanya dipengaruhi oleh berbagai jenis zat kimia dalam lingkungan. Karena dipengaruhi zat kimia, maka biasanya bakteri akan seperti bergerak menuju atau bahkan menjauhi zat kimia tersebut.
Hal tersebut terjadi apabila bakteri-bakteri tersebut tertarik dan bergerak mengarah pada zat kimia atau biasa disebut semotakis positif, dan apabila sebaliknya maka biasanya disebut dengan semotakis negatif. Apabila terdapat bakteri yang tidak bergerak biasanya disebut semotropis. Kapan antibiotik digunakan? Antibiotik biasanya diresepkan untuk infeksi bakteri dan beberapa infeksi parasit. Dokter tidak merekomendasikan antibiotik untuk kondisi yang disebabkan oleh virus atau infeksi non-bakteri atau bahkan untuk infeksi ringan. Fungsi antibiotik. Antibiotik berfungsi untuk membantu menghentikan infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Obat ini bekerja dengan cara membasmi bakteri atau mencegah bakteri merebak dengan berkembang biak dalam tubuh. Dosis antibiotik. Dosis antibiotik umumnya yang diberikan pada orang dewasa adalah 250-500 mg 3 kali sehari. Sedangkan untuk anak-anak serta dosis suntiknya akan disesuaikan dengan berat badan dan jenis infeksi bakteri. Efek samping. Secara umum, obat antibiotik bekerja dengan cara membunuh kuman atau menghambat pertumbuhan kuman di dalam tubuh. Gangguan pencernaan merupakan efek samping antibiotik yang paling sering terjadi. Gejala gangguan saluran cerna akibat penggunaan antibiotik meliputi diare, mual, muntah, dan kram perut. Kontraindikasi antibiotik. 1. Masalah pencernaan. 2. Demam. 3. Infeksi jamur. 4. Perubahan warna gigi. 5. Reaksi gigi. 6. Gagal ginjal. Dasar biokimia penyebab resintasi. 1. Modifikasi enzim pada sasaran. 2. Reduksi pada aktivitas fisiologi yang penting pada sasaran. 3. Duplikasi enzim yang merupakan sasaran. 4. Pencegahan serangan pada sasaran. 5. Sintesis enzim oleh bakteri yang mampu menghabisi AB.